Halo, selamat siang saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini kembali lagi dalam program menghafal ayat Alkitab setiap hari. Saya Gideon akan menghafalkan ayat Alkitab supaya kita bisa menghafalnya dan juga merenungkannya di dalam hidup kita masing-masing. Ayat hafalan kita pada siang hari ini di dalam Yehezkiel pasal 36 ayatnya yang ke-27. Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-27. Di situ berbunyi, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Jadi, saya sudah menghafal ayat hafalan, dan ayat ini begitu indah, di mana dikatakan bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan rohnya kepada orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus. Ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, menerima Tuhan, bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk semua dosanya, maka saat itu dia dimeteraikan dengan Roh Kudus ketika dia percaya. Di dalam Efesus pasal 1 ayat 13 di situ jelas dikatakan bahwa ketika seseorang percaya, dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Yehezkiel ini adalah nubuatan dari Roh Kudus yang akan mendiami manusia ketika percaya. Dan sangat indah adalah ketika kita menerima Yesus Kristus, maka Roh Kudus hadir, maka Roh Kudus ini akan membuat kita mampu mengetahui kehendak Tuhan. Jadi Roh Kudus akan menyadarkan kita akan dosa, menginsafkan dunia akan penghakiman, akan kebenaran. Jadi penghakiman akan benar-benar terjadi bagi setiap manusia. Jadi semua manusia akan mengalami penghakiman, dan salah satu tugas dari Roh Kudus adalah untuk mengingatkan manusia bahwa ada penghakiman. Oleh sebab itu, orang yang hidupnya tidak beres, orang yang hidupnya tidak benar ketika di dunia ini, orang yang hidupnya tidak mempedulikan Tuhan, orang yang ketika hidupnya tidak memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupannya, tidak mencari kebenaran Tuhan, yang tidak berusaha ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka ini sangat bahaya sekali. Dia akan dihakimi, dan dihakimi untuk mengalami yang namanya penghukuman. Jalan keselamatan hanyalah ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang ingin masuk surga, barang siapa yang mau di dalam hatinya ada Roh Kudus, maka dia harus menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Dia harus beriman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk semua dosa dia. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan barusan begitu indah untuk kita pelajari, untuk kita renungkan. Marilah kita merenungkan, apakah selama ini hidup kita dekat kepada Tuhan? Apakah selama ini saya memprioritaskan hal-hal yang bertolak belakang dengan Tuhan, begitu? Artinya tidak mengutamakan Tuhan di dalam hidup. Banyak orang beranggapan bahwa ketika dia memiliki harta di dunia ini yang begitu banyak, dia beranggapan bahwa inilah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika seseorang menerima Yesus Kristus, lahir baru dan mempunyai pengharapan akan masuk surga. Ini adalah damai sejahtera yang begitu indah, yang dapat kita renungkan, yang dapat kita kejar, yaitu hal-hal rohani. Hal-hal rohani bersifat kekal, berbeda dengan hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi kita hanya nikmati di dunia ini saja. Hal-hal dunia ini kita hanya hidup di dunia ini, habis itu kita meninggal, maka habis, begitu. Tetapi hal-hal rohani yang kita lakukan, hal-hal rohani yang kita pikirkan, maka ini berakibat di kekekalan, akan mempengaruhi kekekalan kita. Semakin banyak kita berjuang untuk Tuhan, semakin banyak kita berkorban untuk Tuhan, melayani Tuhan,
maka ya kita semakin banyak mengumpulkan upah di surga. Banyak orang beranggapan bahwa untuk diselamatkan itu harus berbuat baik sehingga saya dapat diselamatkan, saya bisa masuk surga, saya rajin-rajin berbuat amal. Tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa kita diselamatkan karena beriman kepada Yesus Kristus. Oleh sebab itu, jika ingin diselamatkan, maka berimanlah kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang telah menebus dosamu, maka engkau akan diselamatkan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah renungan singkat yang bisa saya bagikan beserta ayat hafalan pada hari ini, dan saya akan mengakhiri. Saya Gideon, dan salam Maranatha.